menurut Muslim dan Abu Dawud, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya. Maksudnya di dalam air yang tergenang tadi, air yang tidak mengalir tadi, apalagi air tersebut شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yuanda Pirsal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Masih melanjutkan tentang materi kita dari kitab atau bukunya Ibnu Hajar al-Asqalani yang berjudul Bulughul Maram pada kitab Thahara bab al-Miyah. Dan masih berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu an-nahyu an iltisal al-junubi fil ma'i ad-daim. Kali ini masih melanjutkan materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang dilarangnya kita mandi junub di di air yang tergenang, kemudian dilarang kencing atau buang air kecil di air yang tergenang, apalagi termasuk mandi di dalamnya. Kita melanjutkan hadis dari Muslim. Nah, dari Muslim, wali Muslim minhu, wali Abi Dawud, dan dari Abi Dawud juga. Kemudian menurut Muslim dan Abu Daud, wala yaghtasil fihi minal janabah. Kemudian menambah yang kemarin. Kalau kemarin la yabulanna ahadukum fil ma'id daim allazi la yajri, tidak boleh di antara kalian kencing di air yang tergenang kemudian atau tidak mengalir, summa yaghtasil fihi, kemudian mandi di dalamnya. Nah, si Muslim radhiyallahu anhu berkata bahwasanya jangan juga mandi, apalagi mandi janabah di dalamnya. Jadi, artinya secara literal seperti ini. Menurut Muslim dan Abu Dawud, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya. Maksudnya di dalam air yang tergenang tadi, air yang tidak mengalir tadi, apalagi air tersebut kita bercampur dengan yang buang air kecil tadi, seperti itu kan. Jadi berkaitan sekali dari hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaktasil ahadukum fil ma'i ad-daim, kemudian wa huwa junub, akhrajahu Muslim, yang dikeluarkan oleh Muslim, kemudian disambung oleh Al-Bukhari, dilarang kencing, la yabulanna, jangan pernah kencing di dalam air yang tergenang, ahadukum fil ma'i ad-daim allazi la yajri, yang tidak mengalir airnya itu, dan summa yaghtasilu bihi, kemudian mandi di dalamnya. Najis itu, airnya tidak lagi suci dan mensucikan, walaupun airnya itu memang bersih, jernih, akan tapi sudah kena kena air, kita buang air kecil di situ sehingga airnya itu bercampur dengan najis. Air kecil itu termasuk najis. Dan ditambah oleh Muslim dan juga Abu Daud, wala yaghtasilu fihi minal janabah, apalagi mau mandi junub di dalam air yang kena najis tadi. Bahkan dikatakan pada hadis yang pertama, kita tidak boleh mandi junub, bukan buang air kecil dan lain sebagainya. Tidak boleh, dilarang mandi junub dalam air yang tergenang. Contoh, kita mandi junub nyemplung ke dalam bak seperti itu kan. Itu dilarang dalam hadis ini, menurut hadis ini seperti itu. Jadi airnya tidak mengalir kan. Nah, sebaiknya untuk mandi janabah itu pada air yang mengalir. Mungkin ini dapat bermanfaat bagi kita, membawa khazanah bagi kita, menambah pengetahuan bagi kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya cuma membaca dari buku Ibnu Hajar al-Asqalani. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.